Jadi ibaratnya gini, kalau kita punya bohlam lampu gitu ya, bohlam lampu kan udah kita pakai lama, sekian lama, makin lama tuh kan makin redup, sampai kadang-kadang udah mulai, sinarnya udah. Selama PLN-nya bagus, nyalanya terang. Oke. Kan ganti bohlam lampu tuh kan sebentar ya, ganti sebentar iya, gitu. iya. Kita ganti bohlam lampu baru yuk. Nah, kalau PLN-nya oke, nyalanya terang. Kira-kira gitu. Katarak tuh sekedar kita ganti bohlam lampunya sama bohlam lampu baru yang jernih. Lensanya kita ganti sama lensa tanam yang jernih. Oke. Nah, ketika dia sudah mendapatkan tindakan untuk kedepannya, apakah akan ada tindakan lagi atau cukup sekali itu saja? Kita membicarakan soal katarak yang didiamkan saja, yang dimaklumi berkepanjangan. Apakah ada dampaknya soal kebutaan tadi, dokter? Oke, kalau kita bicara tentang katarak, kalau kita diemin aja ya tentu tadi saya bilang kan katarak pasti akan tambah tebal. Oke. Efeknya apa? Efeknya ya tambah burem. Tambah buremnya seberapa burem ya? Tambah hari ya makin turun tajam penglihatan kita. Sampai seberapa? Bisa sampai kita cuma bedain lambaian tangan, atau kadang-kadang sampai cuma bisa bedain antara gelap sama terang. Separah itu? Bisa separah itu ya. Karena kan bagaimana tadi yang dibilang katarak kan lensa keruh. Kalau lensanya keruh, sinar mau masuk lewat mana? Gitu. Mau masuk ke saraf mata lewat mana? Nggak ada lagi tempatnya untuk lewat. Nah itu makanya makin ditunggu katarak, dia akan makin tebal. Gitu. Saya jadi bayanginnya tuh kayak kalau air deh. Makin air keruh tuh kan cahaya makin nggak bisa masuk ya. Sama kayak laut, kalau makin dalam makin keruh otomatis kayak makin nggak ada cahaya. Ya persis saya bilang kalau orang keluhan katarak awal-awal gitu kayak kita menyinari air yang nggak jernih di gelas gitu. Itu tentu sinarnya akan pecah. Makin keruh gelasnya, ya makin nggak lewat tuh sinar. Iya. Gitu. Itu gambarannya berarti ketika mata semakin keruh kataraknya tadi, ya lama-kelamaan semakin tidak bisa menerima sinar yang efeknya itu bisa mengarah pada kebutaan tadi. Betul. Nah, ketika sudah banyak yang kayak gini kan katanya katarak bisa disembuhkan nih gitu. Berarti ketika kataraknya itu kondisinya sudah sangat tebal dan juga sudah mengarah ke kebutaan, ya udah nanti baru dioperasi. Lagi-lagi pemakluman itu tadi. Ketika sudah di level seperti itu, apakah masih bisa disembuhkan? Oke, kalau katarak saja ya dalam artian lensanya saja yang keruh, kita bisa operasi ya. Tapi dari penelitian ya makin tebal kataraknya, makin keras kataraknya, komplikasi intraoperasi makin tinggi. Jadi sekarang trennya udah berubah. Zaman dulu tuh kita tunggu katarak sampai tebel dulu, nggak Betul, usah ditunggu jangan sampai ditunggu parah sampai dulu. nggak lihat dulu Iya baru operasi. gitu. Kalau orang banyak malah jangan nunggu mateng. Jangan nunggu mateng. Kalau Jangan nunggu mangga mateng. mateng enak. Enak. Kalau katarak mateng repot. Pusing gitu, karena mengarahnya tadi pada ke kebutaan itu Betul. tadi. Kita semuanya ingin melihat dunia dengan jelas, dengan bersih sampai akhir hayat kita. Jadi jangan sampai kita terhalang hanya karena kita menyepelekan di awal. Ini udah di warning dari awal oleh Dr. Emma juga, pokoknya jangan ditunda-tunda. Dari awal itu lebih baik. Nah, kemudian ada yang takut juga. Emang kalau dioperasi terus langsung sembuh lagi? Ini kita membicarakan soal yang kataraknya masih belum mateng-mateng banget gitu ya, masih belum terlalu mateng, entah setengah mateng ke belakang gitu. Emang kalau dioperasi terus bisa sembuh ya gitu? Banyak yang mempertanyakan. Saya pernah baca omongan-omongan netizen di kolom komentar juga gitu kan. Ya udahlah, takdir namanya, ada yang kayak gitu. Padahal kita bisa mengantisipasinya dengan operasi. Ada yang bilang kayak gitu. Emang kalau dioperasi sembuh? Monggo dokternya yang jawab. Emang kalau dioperasi sembuh, dokter? Nah, kalau selama dia katarak saja ya dan saraf matanya nggak ada gangguan apa-apa, nggak ada kelainan lain-lain gitu ya, insya Allah sih akan baik. Akan baik. Ya, karena kan kekeruhan lensa yang keruh ini kita ganti sama lensa tanam yang jernih. Gitu. Jadi sinar masuk. Tadinya susah, kita ganti sama lensa tanam yang bening kayak kaca, ya sinar masuk aja terus, langsung menembus ke saraf mata selama saraf matanya bagus. Jadi ibaratnya gini, kalau kita punya bohlam lampu gitu ya, bohlam lampu kan udah kita pakai lama, sekian lama, makin lama tuh kan makin redup, sampai kadang-kadang udah mulai, sinarnya udah. Selama PLN-nya bagus, nyalanya terang. Oke. Kan ganti bohlam lampu tuh kan sebentar ya, ganti sebentar gitu. Iya. Kita ganti bohlam lampu baru yuk. Nah, kalau PLN-nya oke, nyalanya terang. Kira-kira gitu. Katarak tuh
sekedar kita ganti bohlam lampunya sama bohlam lampu baru yang jernih. Lensanya kita ganti sama lensa tanam yang jernih. Oke. Nah, ketika dia sudah mendapatkan tindakan untuk kedepannya, apakah akan ada tindakan lagi atau cukup sekali itu saja? Operasi katarak biasanya cukup 1 kali. Operasi katarak cukup 1 kali. Oke. Ada sebagian kecil kasus ya kurang lebih ini dia bisa mengalami kekeruhan kantong lensa. Jadi tempat sandarnya lensa tanam setelah sekian tahun operasi gitu ya, itu bisa kantong tempat sandaran lensa tanamnya, rumah lensa lah kita bilangnya, agak mulai mengeruh. Nah itu bukan dioperasi lagi. Biasanya cukup kita sinar-sinar sebentar aja. 5 menit nggak sampai gitu ya. Habis itu ya udah, dan itu biasanya tindakan itu ibaratnya maintenance-nya operasi katarak lah ya. Itu kurang lebih cukup 1 kali seumur hidup. Cukup 1 kali seumur hidup, penglihatan akan kembali at least menjadi lebih clear lagi. Kalau masalahnya itu. Nah, kalau berbicara soal masalah katarak ini, lagi-lagi masyarakat Indonesia tuh pemaklumannya banyak. Kita kalau ngomongin orang Indonesia kalau lagi flu bukannya diobatin dikasih teh anget. Nah, kalau soal mata yang juga sempat viral kabarnya itu adalah obat tetes herbal atau kacamata tertentu yang disebut-sebut bisa menghambat atau memperlambat katarak. Bener nggak sih ini dokter? Karena itu tadi masih ada yang kebayang takut dengan tindakan-tindakan yang langsung ke mata tadi. Akhirnya itu tadi dengan entah obat herbal lah atau kacamata daun-daun tertentu. kali ya, mungkin ada tuh yang kayak gitu ya. Itu bener nggak sih? Air itu? daun. Iya, yang gitu-gitu bener nggak sih dokter? Sampai saat ini belum ada penelitian. Jadi kalau kita ngomong tuh mesti kan berdasarkan bukti. Iya, nggak bisa Yang, menurut saya atau nah, kayaknya nggak betul. bisa. Sampai saat ini nih belum ada penelitian yang membuktikan ada obat tetes tertentu atau metode tertentu yang bisa menghindari atau mengurangi Memperlambat katarak itu sendiri ya di luar operasi ya. Jadi yang perlu kita tekankan sebenarnya kadang-kadang orang kan mikir ya, saya tuh masih bisa kok aktivitas sehari-hari, Masih bisa ngelihat masih kok. bisa kok, saya masih ke kamar mandi masih bisa sendiri. Iya. Sebenarnya gini, kita ngelihat nih bukan sekedar melihat gitu, tapi ada juga kaitannya dengan kualitas penglihatan. Jadi tadi yang saya bilang warna tuh akan terlihat kekuningan, nggak seterang sebiasanya, kelihatan beda kok pasien di operasi katarak. Jadi mereka, wah sekarang semuanya dok ya terang benderang, warnanya bisa begini. Tadi saya ngeliatin lampu merah kok warnanya terang banget. Karena kenapa? Karena lensanya jernih. Gitu. Jadi nggak ada lagi penghalang sinar masuk ke dalam mata menuju ke saraf mata. Saya jadi penasaran deh, apa yang saya lihat saat ini, apakah ini memang udah level jernih atau udah ada penghalangnya? Nah, itu mesti diperiksa tuh. Tapi saya masih 29 tahun kok dokter. Tapi kan kata dokter Emma tadi gak ada salahnya kita sharing dari Betul. awal kan. Ya, ada revolusi operasi katarak yang mempunyai teknologi semi robotik, yaitu dengan menggunakan laser tanpa pisau bedah, yaitu flex. Nah, ini bisa diceritakan dulu ke sahabat Sonora. Monggo, mau Mas Iit atau dokter Emma dulu? Nanti masih nambahin boleh kali ya Mas? Boleh, dokter Emma dulu boleh Dokter deh. Emma. Saya jelaskan garis besarnya aja gitu ya. Jadi kita punya teknologi namanya flex. Flex ini singkatan femtolaser assisted cataract surgery. Ya, jadi operasi katarak yang dibantu oleh laser. Femtosecond ini adalah suatu jenis laser ya yang sangat presisi dengan waktu tembakan yang sangat cepat sehingga dapat menghasilkan luka sayatan yang tidak mengganggu jaringan sekitar. Oke. Gitu. Apa keuntungannya? Satu, dia lebih presisi. Hasil operasinya tentu akan lebih konsisten dan akurat sehingga memberikan outcome atau hasil tajam penglihatan atau visual acuity yang lebih baik. Dua, dia lebih aman. Lebih Kenapa? aman malah. Ya, lebih aman. Kenapa? Karena dia bisa menghindari misalnya komplikasi-komplikasi, misalnya kantong lensa yang robek, itu bisa diturunkan risikonya. Dan yang ketiga adalah pemulihan yang lebih cepat. Kenapa? Karena menggunakan laser, sebagian energi yang dibutuhkan untuk menghancurkan katarak itu dibantu oleh laser. Kalau langsung ketemu sinar matahari, apakah itu juga aman atau memang disarankan ya udah pakai kacamata hitam dulu saja selama masa recovery tadi? Ya biasanya memang awal-awal agak lebih silau ya, ada ganjel-ganjel dikit gitu ya. Tapi basically ini aman.
Itu kenapa memang sangat disarankan operasi yang satu ini tadi presisi, kemudian pemulihan pun juga cepat, dan yang paling penting adalah masyarakat nggak perlu khawatir lagi. Betul. Kalau operasi yang konvensional itu kan kita ngebayanginnya matanya di apa, disayat, Disayat. di bedah. Yang ini menggunakan teknologi yang lebih modern lagi.